Baik, ya sudah ada terdakwa ya. Ya. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Ini negara ini, Pak Mahfud MD tolong ini, kami tidak boleh masuk. Kami pembela Habib Rizik tidak boleh masuk. Ada apa ini Pak? Berikan kami alasan secara hukum dan konstitusi, tolong. Kami pengacara yang resmi Pak. Boleh masuk Pak? Boleh masuk Pak? Kalau tidak ada alasan jangan larang saya masuk Pak. Bagaimana kira-kira Pak Santosa? Bapak dikepung sebagai apa Bapak? Posisi Bapak? Terdakwa dengan cara apapun untuk dihadirkan di persidangan dengan bantuan dari pihak rutan atau pihak kepolisian. Terima kasih. Tes yang kami upayakan. Saya tidak boleh. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Habib Rizik dikeroyok oleh hakim dan juga jaksa. Berbeda dengan persidangan Irjen Polisi Napoleon Bonaparte, Joko Chandra dan juga lainnya di pengadilan tipikor yang dilakukan secara langsung, secara fisik oleh para terdakwa. Persidangan Habib Rizik Syihab terus dipaksakan dilakukan secara virtual oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahkan, walau Habib Rizik dan juga tim pengacaranya sudah menegaskan untuk menolak hadir bila sidang dilakukan secara virtual, tetap saja Habib Rizik dibawa secara paksa ke ruangan yang telah disiapkan untuk mengikuti sidang virtual. Bahkan diduga beliau sempat mengalami perlakuan kasar pada hari Jumat 19 Maret. Kuasa hukum Habib Rizik yaitu Aziz Yanwar, Habib Ali Alatas dan lainnya menyampaikan kepada redaksi faktakini.info bahwa Habib Rizik hari ini telah dikeroyok oleh hakim dan juga jaksa. Berikut ini adalah informasi dari kuasa hukum Habib Rizik yang diterima oleh Fakta Kini pada hari Jumat 19 Maret sore. IBHRS dikeroyok hakim dan juga jaksa. Hakim memerintahkan jaksa untuk hadirkan IBHRS dalam ruang sidang online dengan cara apapun. Jaksa dan puluhan petugas kejaksaan mendorong dan menyeret paksa Imam Besar Habib Rizik yang duduk di kursi depan sel tahanan. Dua pengacara Aziz dan Ali menyaksikan mencoba untuk melindungi Habib Rizik Syihab, sehingga mereka didorong dan dipukul petugas kejaksaan, namun pengacara sempat mengelak. Melihat itu, Habib Rizik bangkit dari kursi, mengejar dan menyerang si petugas yang memukul pengacara, namun dihalangi oleh provos. Habib Rizik tidak gentar dikeroyok, bahkan bangkit melawan puluhan petugas kejaksaan, namun ditenangkan oleh pengacara, dan akhirnya Habib Rizik terdesak masuk ke dalam ruang sidang online. Kepala rutan dan para petugas rutan Mabes Polri hanya bengong menonton. Mereka bingung dan prihatin serta sedih, melihat perilaku jaksa dan para petugasnya yang beringas. Tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yang mereka tahu bahwa Habib Rizik di dalam tahanan sangat baik dan sangat membantu pembinaan warga tahanan. Di dalam ruang sidang online, Habib Rizik dengan gagah dan lantang adu argumentasi dengan hakim dan jaksa. Habib Rizik tetap menuntut sidang offline, serta menyatakan menolak sidang online, sambil mengatakan keluar dari sidang. Namun puluhan petugas menghadang dan menghalangi Habib Rizik keluar ruangan. Akhirnya Habib Rizik ditemani dua pengacaranya yaitu Aziz dan Ali, memilih duduk di sudut ruangan jauh dari jangkauan kamera. Hakim dan jaksa menggunakan kekuasaan dan kekerasan. Sedangkan Habib Rizik hanya seorang terdakwa yang tak punya kuasa apapun. Akhirnya, pada sidang lanjutan, Habib Rizik mengambil sikap tidak melawan secara fisik, namun melawan dengan diam. Berikutnya dihadirkan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dan juga Habib Hanif Alatas, beserta dengan Ustadz Haris dan kawan-kawan. Semua sepakat untuk menuntut sidang offline dan mengatakan menolak sidang online. Lalu semua melawan dengan diam. Diam adalah sikap dan diam adalah perlawanan. Dengan diam semakin kentara. Sidang dagelang, rezim zalim.
Sidang pertama HRS cukup menegangkan. Beliau walk out dari sidang online. Silahkan tembak atau vonis seumur hidup. Habib Rizik Syihab dan juga tim kuasa hukum akhirnya mengambil langkah tegas untuk walk out karena dipaksakan untuk sidang secara virtual oleh majelis hakim dalam perkara terkait tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa kemarin 16 Maret. Habib Rizik dan juga tim hukum akhirnya memutuskan untuk melakukan walkout atau keluar dari ruang persidangan. Aziz Yanuar selaku kuasa hukum mengatakan, sebetulnya tidak ada yang aneh dari permintaan Habib Rizik dan kawan-kawan untuk dihadirkan secara langsung di ruang sidang. Habib Rizik hanya menuntut haknya sebagai terdakwa. Kenapa proses persidangannya Habib Rizik terus dipaksakan secara online? Apalagi Irjen Pol Napoleon Bonaparte pada hari Rabu 10 Maret lalu dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Tipikor. Bahkan ia sampai joget TikTok segala di ruang sidang. Aziz mempertanyakan, di mana kesetaraan di dalam hukum bila seorang Irjen Pol bebas dan tidak dihalangi untuk hadir langsung di ruang sidang, sementara Habib Rizik tidak boleh. KUHP pasal 154 ayat 1, Hakim Ketua Sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Terdakwa ditahan tujuannya supaya bisa dihadirkan ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Tapi ini ditahan, tetap tidak boleh dihadirkan dalam ruang persidangan. Proses hukum ini sudah nggak masuk akal sehat. Kronologinya, di saat IBHRS didampingi pengacara Aziz dan Ali walk out dari ruang sidang online lalu dihalang-halangi oleh penyidik Mabes Polri untuk tetap sidang online. Akibatnya, HRS pun marah. Suara HRS menggelegar satu gedung dengan menyemprot penyidik. Anda jangan ikut campur. Ini hak saya sebagai terdakwa, ini bukan urusan polisi. Minggir, saya mau kembali ke sel. Dan akhirnya beliau, HRS pun kembali ke selnya. Tak berapa lama kemudian 4 jaksa turun ke sel hendak memaksa IB kembali sidang online. Akhirnya HRS marah besar, semua polisi dan tahanan menyaksikan. HRS menyatakan dengan keras dengan suara lantang, "Walau kalian tembak kepala saya tidak mau sidang online." Kemudian, beliau juga menyampaikan sikapnya. "Mulai saat ini jangan pernah jemput saya, kecuali sidang offline yang menghadirkan saya di ruang sidang. Jika hakim tetap mengotot sidang online, maka silakan sidang dengan jaksa saja. Saya tinggal tunggu vonisnya, mau dihukum seumur hidup atau hukum mati sekalipun." Akhirnya, Habib Rizik pun didampingi Kiai Sobri dan juga Habib Hanif masuk kembali ke sel. Semua tahanan menyambut dengan nasyid gembira. Seperti diketahui, Habib Rizik dan juga tim pengacara akhirnya mengambil langkah tegas karena dipaksakan untuk disidangkan secara virtual oleh majelis hakim dalam perkara terkait tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa 16 Maret kemarin. Habib Rizik dan juga tim pengacara akhirnya memutuskan untuk melakukan walkout keluar dari persidangan. Aziz Yanuar selaku kuasa hukum mengatakan sebetulnya tidak ada yang aneh dari permintaan Habib Rizik untuk dihadirkan secara langsung di ruang persidangan. Berikut ini adalah pernyataan Aziz selengkapnya. Pada hari Kamis 16 Maret sore kemarin, HRS dan kawan-kawan tidak aneh-aneh. Minta dihadirkan sidang hanya minta dihadirkan saat persidangan sebagaimana persidangan lain dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena pertama, jika sidang daring koneksi kamera putus-putus, begitu juga suara. Sangat tidak maksimal dan ini sangat merugikan HRS serta kawan-kawan. Beliau dan kawan-kawan sudah rugi diperkarakan dan ditahan dengan kasus aneh bin ajaib. Ditambah lagi sidang seperti ini, maunya apa? Kemudian yang kedua, ini adalah hak dari HRS dan kawan-kawan, serta beliau hanya mengejar dan meminta haknya untuk sidang secara langsung, bukan daring. Kemudian ketiga, kenapa di sidang Pak Napoleon dan lain-lain bisa tetapi untuk HRS tidak bisa secara langsung? Hal ini merupakan diskriminasi hukum, kemana asas equality before the law. Kemudian keempat, jika alasan protokol kesehatan, hal itu jaksa dan pengacara bisa di ruang sidang ramai. HRS dan kawan-kawan hanya bertujuh sanggup untuk taat protokol kesehatan, kenapa tidak bisa? Kemudian yang kelima, sidang ini menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Jangan seperti main-main dengan pemeriksaan model begini seharusnya. Kalau masih memaksakan kehendak pihak jaksa dan hakim, sekalian saja langsung hukum HRS dengan sesukainya jika tidak memperhatikan hak-hak wajar dari HRS. Jika sidang harus secara virtual, maka penahanan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan juga harus virtual.